mampu ilmu kita. Sudah sekarang mau taklim aja ya. Ya, lalu tadi kau tahu deh itu nada ya. Yang itu yang habis intoliku itu tuh. Intoliku. 30 kan? 30. Bismillahirrahmanirrahim. Inqalibu ila dhilli thalathi syu'ab. La salili wa la yughni min al-lahab. La salili wa la yughni min al-lahab. Ay la yadillu man yakunu tahtahu wa la yughni harfa syams. Kama huwa al-zil mamdud. La salili. Ya, ayat yang ke 3 ya gitu. Tidak ada tempat bernaung berteduh, wala yughni min al-lahab, dan tidak ada yang dapat kalau kita itu mengkaitkan memenuhi menolong dari api neraka. Ai la yazillu ma yakun, artinya tidak ada naungan, tidak ada teduhan bagi orang yang ada di bawah. Biasanya kalau yang namanya awan, kemarin ya awan hitam itu di bawahnya kita ngapain? Terteduh ada. Nah sekarang kemarin infal ila zil desa syu'ab itu bentuknya awan. Di bawahnya ternyata orang bukannya apa? Bukan yang berteduh dari itu. Jadi dari awan yang hitam itu tidak bisa la yadillu may yakunu tahta, tidak bisa melindungi orang yang ada di bawah awan. Wala yuqihi harrasy, dan juga tidak bisa menyelamatkan dia dari panasnya matahari. Kama wa halul mamdud, sebagaimana biasanya itu yang terjadi naungan di mana? Yang mandul, yang merata di mana? Di bumi. Biasanya kalau ada awan hitam bawahnya berarti orang bisa apa? Berteduh, adem dia, ada awan, adem. Baik lindungi dari panas sinar matahari atau yang lainnya, ya ada. Di akhirat ada awan macam itu, tetapi awan itu ternyata nggak bisa melindungi orang yang ada di bawah awan itu, dan juga nggak bisa melindungi dari panasnya nanti api neraka. Tapi awannya ada. Wala huwa yatwan wa aidul alsinatan nari al-munbijati min kulli jani, juga dia tidak dapat menghalangi dari apa? Al-sinatin nar, jilatan-jilatan api neraka, al-mundilati yang keluar min kulli janib, dari apa? Dari berbagai sudut, berbagai sisi. Dia akan menyambar yang kemarin disebutkan di selasi syu'ab, apa? Punya apa?
punya lidah tiga anak. Jadi kalau dia menyambar anak pecah itu. Jadi itu pun tidak bisa melindungi dari itu semua. Qala Tabrani, la huwa yazilluhum min harika. Dia tidak bisa melindungi orang-orang dari apa? Panasnya. Wala yakunnuhum min lahabiha, dan juga tidak bisa menutupi, memayungi mereka dari jilatan apinya. Wa dzalika annahu yartafi'u min nuqudi jahannama ad-duhan. Yang demikian itu bahwasanya dia bisa tinggi dari kayu bakar, di jahannam ad-duhan, dari kayu bakar. Kemudian kayu bakar nerakanya apa? Ad-duhan, dari ya asap. Fa idza tasada tafarraqa sab'a salas. Jadi soal salas. Jadi apabila dia menaik tasada tafarraqa sya'ban salas. Jadi dia akan pecah menjadi sya'ban salas berapa? Tiga jilatan. Jadi kalau dia saking tingginya, dengan adanya bahan bakar, kalau kita ditambahin bahan bakar, apinya apa orang bilang? Mengkolap ya. Berkobar. Nah, orang biasa kalau camping ngerti ya. Kalau api unggun ditambahin api kan kalau tidak api sampai apa? Sampai saking besarnya memecah dia menjadi apa? Menjadi short, menjadi 3 cabang. Qal muspasirun sammal azab lillah tahkuman wastizanil mas. Allah menamakan azab itu dengan zillat apa? Dengan naungan. Jadi apa itu azab ya? Azab tapi diterjemahkan dengan zil. Dengan apa? Dengan payung, dengan naungan. Kenapa nama itu? Tahkum. Itu bagai ejekan. Wastizan sama hinaan lil mu'adzabin, bagi orang yang disiksa. Jadi kayak orang ngomong haus minum, kasih minum. Ternyata minumnya airnya panas. Lapar, kasih ini makan. Kalau ini makannya misalnya buah yang bagus. Nah sekarang dia kepanasan kan? Kepanasan, pengen apa? Pengen payung, pengen naungan. Oh ini kasih payung. Tapi payungnya bukan justru apa? Melindungi mereka. Itu tahkuman sebagai ejekan. Telah bahwa di sana tidak ada apa? Tidak lagi perlindungan, tidak lagi payung, tidak lagi yang dapat menyelamatkan mereka dari panasnya. Sekalipun itu ada awan, ternyata awannya apa? Panas juga. Ya awannya panas juga. Nah, fal mu'minuna fi dhilalin wa ayunin. Nah ini. Fal mu'minun, orang-orang beriman fi dhilalin wa ayunin. Dalam naungan, dalam payungan wa ayunin apa? Mata air. Nah, kalau orang beriman benar apa ya? Ada payung-payungnya, ada duduk di bawahnya air yang mengalir, enak minum. Jadi sama-sama punya payung tapi fungsinya berbeda. Sama-sama punya payung tapi fungsinya berbeda. Nah ini sebagai ejekan kenapa? Karena mereka diberikan ini panas silakan dikasih. Orang mukmin sama ada payungnya juga nih enak. Tapi fungsi payung ini zil ini masing-masing berbeda. Ternyata bagi orang kafir payungnya itu tidak bisa melindungi mereka dari panas dan sakit. Kalau di sana panasnya api neraka, kalau di dunia panas matahari. Sekarang orang beriman ada payung itu menjadi apa? Menjadi pelindung, menjadi naungan mereka. Wayuni itu juga apa? Ada mata air yang mereka bisa minum. Sedangkan orang-orang yang kafir, orang yang mendustakan itu ada payung di bawahnya menuju apa? Justru api, bukan mata air. Jadi di apa? Kalau bahasa Indonesia itu diberikan satu yang kontra ini supaya menambah siksaan bagimu. Oh orang sana punya apa? Ada teduhannya. Kita berikan dong kasih ini. Oh di sana kasih air minum. Kamu minum nih kasih minum. Ini minumnya enak. Ini minumnya. Nah sama-sama minum juga. Karena makan tuh sama pada kasih makan. Kamu makan mau makan nih kasih makan. Jadi sama proses ini sama makannya sama makan, minumnya sama minum, payungnya sama payung. Nah apa gambaran di akhirat? Di dunia itulah yang terjadi. Di dunia itu yang terjadi. Ketika naudzubillah, taruhlah uang hasil yang haram. Uang apa yang haram? Riba. Uang riba. Kira-kira dibelanjakan laku nggak? Mau beli apapun yang itu ya laku. Ini juga orang beriman uangnya halal misalnya, laku ya laku. Mau beli ini silakan, beli silakan, ini laku.
ketika laku fungsinya itu, ketika masuk pemanfaat pendidik itu yang berbeda. Beli makanan silakan Anda makan. Oh, makanannya halal. Tapi barang uang yang belinya hasil uang yang haram. Orang beriman pun sama. Jadi ketika nama makannya sama, mengkonsumsinya sama, cuman efeknya tidak terlihat kalau di dunia. Lihat secara otomatis tidak. Kalau di sana kan kelihatan. Minum sama-sama minum. Yang ini minumnya api neraka, yang ini minumnya ternyata air. Sama-sama gitu. Di dunia sama. Orang beriman pun pengen menjadi orang kaya seperti orang-orang kafir diberikan kekayaan. Allah memberikan kekayaan, berikan kekayaan. Tapi dengan fungsi yang berbeda, hasil yang berbeda. Nah di akhirat dibuktikan itu dengan apa? Dengan kelihatan. Minum silakan. Makan silakan. Ada naungan silakan. Jadi di akhirat semua efek dari yang Allah haramkan jelas kelihatan. Minum ini akibatnya, makan ini. Tapi kalau di dunia sama-sama kan teman efeknya nggak kelihatan. Orang makan harta negatif soalnya dalam perutnya itu apa? Api. Ya, api menggolokkan api. Soalnya kan itu digambarkan seperti itu. Amba makan biasa aja ya, nasi di nasi, gua samanya keluar. Iya di dunia nggak kelihatan, tapi ketika di sana kan kelihatan semua bahwa yang dimakan betul-betul ini bahwa yang dimakan barang yang haram yang sering menjadi daging yang busuk, ya di sana kelihatan daging yang busuk sama-sama makan. Jadi di sana itu semua diperlihatkan efek negatif dari sesuatu yang Allah haramkan, kelihatan semua sama-sama makan. Nah, orang yang beriman dan pengertian zilnya itu adalah orang-orang yang dinaungi dengan payung yang betul-betul naungannya. Dia selesai, dia selamat dari panasnya api neraka, selamat dari panasnya api neraka, selamat. Tapi orang kafir punya naungan juga punya, tapi nggak. Jadi itu gambaran di mana akhirat itu semua yang Allah ceritakan di dunia itu akan jadi kenyataan. Apapun yang kita katakan bahwa mana gitu kan, kalau kata Rasulullah bahwa potongan perhiasan yang dipakai oleh kaum laki-laki untuk emas ya, itu adalah apa? Potongan api neraka. Ya di sana ketika emang itulah kenyataannya, betul-betul api neraka. Di dunia kan wah dia sama aja. Saya pakai gelang, gelangnya kuning, tamak, mana api neraka gitu. Enggak kelihatan. Ya kalau di sana akan kelihatan. Nih. Nah, jadi itu gambaran di mana itu menjadi ejekan bagi orang-orang yang kafir bahwa apa yang firmankan di dunia pada kenyataan betul terlihat oleh mereka. Wal mujrimuna fi samumin wa hamim. Orang-orang itu kan wal mu'minun fi zilil wa ayun. Nah, wal mujrimun fi samum angin yang panas. Wa hamim ya neraka hamim. Samum itu angin yang panas. Ya angin yang panas. Wa zillim fi yahmu. Nawan fi yahmu. Kalau al yahmu dukhanun aswad qatim. Al yahmu itu dukhan awan. Aswadun apa? Yang hitam, khatimun itu artinya hitam pekat. Khatimun kan hitam juga, tapi kalau kita hitam pekat, karena hitam, tapi mah hitam gelap. Kalau misalnya mendung, awan hitam, tapi hitamnya seperti apa? Kan hitam juga seperti itu. Ya baru gerimis hitam. Nah ini kenapa disebut dengan hamim yahmum itu dukhan asal? Jadi seolah-olah dengan hitamnya begitu, dengan jelasnya begitu. Kalau kita katakan hujan akan lebat, dengan hitamnya matahari sinarnya nggak akan tembus. Tapi ternyata di sana itu yang nggak bisa melindungi dari apa-apa, nggak bisa melindungi dari panasnya api neraka. Maka kata wazil miyahmum dinaungi dengan awan yang sangat dalam. Wa kaifa yasu ayyusamma mahum fi zillati la ala tariqat tahakkum wal istizai. Maka bagaimana bahwasanya dinamakan sama mahum fi zilat yang mereka disebut dengan zil itu illa ala tariqat tahkumi wal istiza, itu hanya bagian dari ejekan dan celaan kepada orang-orang yang kafir. Disebut apa? Ayung juga sama gitu, kasih payung. Dan bahasa Quran kan begitu. Berilah kepada basyir, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang kafir bahwa mereka akan masuk neraka. Kok kabar gembira sih gitu? Masa gitu kan? Bisa kalau berilah kabar gembira pada orang-orang beriman masuk surga, ya wajar. Tapi berilah kabar gembira kepada orang-orang yang apa? Yang
yang kafir akan masuk neraka. Kok kabar gembira? Itu kan ejekan. Kenapa disebut kabar gembira? Karena yang mereka kerjakan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Maka disebut kabar gembira. Ya, contohnya begini. Kalau manusia melakukan sesuatu, antar manusia di dunia melakukan sesuatu yang itu dilarang. Dilarang, lalu dia kerjakan juga. Ya, jangan apa kalau orang anak itu buka puasa jangan makan es, awas, ya, kita batuk. Dimakan juga. Pas makan batuk, senang, gitu kan? Senang, enak, mau lagi, kan gitu kan? Aduh bisa sakit. Ya, senang, enak, mau lagi, nambah, kan kita gitu kan? Next lagi. Kenapa? Itu kan ejekan, Bukan katakan penuh enggak. Jadi ada boro-boro senang orang-orang bisa sengsara kayak gitu. Nah, tapi kita katakan, demen, mau lagi nambah. Kita katakan gitu. Nah, Al-Quran memberikan bahasa seperti itu menunjukkan bahwa betul ejekan pada orang yang melakukan pelanggaran, yang melakukan penentangan terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibuktikan apa yang Allah berikan kata dunia itu kenyataannya akan terjadi di akhirat. Nah, karena wabasyir kasih kabar gembira. Artinya apa kabar gembira? Ya kan maunya itu. Sesuatu kabar gembira kan sesuatu yang apa? Yang diinginkan. Kamu ngerjain ini akibatnya begini. Ternyata betul. Sudah senang harusnya. Iya, kecuali sesuatu itu yang tidak dia inginkan, maka itu pun kabar gembira. Kabar apa? Kabar buruk. Wah, saya begini akibatnya begini. Beda kan? Tapi kan Allah katakan kalau kamu kafir akibatnya ini siksa. Ketika betul siksa, berbahagialah apa yang Anda kerjakan dapat balasan siksa. Jadi itu apa? Istiza itu apa? Ejekan. Sengaja diejek oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ya. Summa zada ta'ala fi wasi jahannam wa ahwalha. Faqala innaha tarbi syai'in kal qasar. Kemudian Allah menambahkan sifat neraka jahanam dan keadaan neraka, dan keadaan dahsyatnya neraka jahanam. Allah bilang innaha tarbi bisyai'in kal qasar. Sungguhnya tarbi itu aroma itu apa? Melontarkan, melemparkan. Bisyarin. Kalau itu apa kita? Kalau percikan bunga-bunga api. Kalau kosor itu apa? Bangunan yang besar-besar, istana, bangunan di gambaran kayak begitu. Ai inna jahannama taqlubu bisyarin asimin. Sungguhnya neraka jahanam melemparkan dengan bunga-bunga api yang besar minari dari api. Nah, kenapa disebut dengan seperti itu? Kullu syaratin minhu kanhal qasril azim. Setiap percikan api itu seperti bangunan yang besar. Qala Ibnu Katsir yatatayyar syararu indah biha al-usul. Yang kita mengatakan berterbangan bunga-bunga api itu kal-usul. Seperti apa? Seperti bangunan yang besar. Apa gambarannya? Kalau kita kan apa namanya? Apa udah sampai nabur dong, nabur. Apa? Ada pletekan. Nah, kalau pletekannya aja kayak udah gede kayak gitu, kita bisa kebayang bagaimana dia apinya. Ini pletek apa namanya? Percikan. Pletekan. Percikan ya. Kalau kita kan nabur nih. Ya, biasanya kalau orang bukan nabur enggak? ST mungkin. Sampah nabur, gede kan? Dan pada terbangan, Nah, terbangannya itu gede kayak gitu, artinya apa? Gambarannya, percikan kayak gitu, segede gedung-gedung yang besar, berarti bagaimana besarnya Pak? Apinya. Lah kalau emang percikan yang niban orang, mau itu gitu. Dan kadang-kadang kalau kebakaran atau wilayah yang besar ke sana kan bukan rembetan, rata-rata dari apa? Dari percikan api itu jatuh di mana? Nah, akhirnya terbang. Kayak misalnya kebakaran hutan. Dia kan kebakaran hutan berarti bertitik-titik. Dia besar di sini, ke bawah angin, ke sana, kena. Akhirnya lebar semuanya. Nah, itu gambaran bagaimana dahsyatnya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah mau percaya apa enggak gitu loh. Kan ceritanya kan serem banget gitu. Ceritanya serem, api kayak begini. Sebuah cerita tergantung siapa yang menceritakan satu. Yang kedua, bagaimana respon orang yang mendengar. Pertama, yang menceritakan itu kita katakan orang gak dipercaya, selesai. Yang mendengarnya berapa? Nyantai aja. Oke. Yang menceritakan orangnya dianggap terpercaya, tapi yang dengerin kayak aja.
efek. Maka kenapa Al-Quran itu hudan lil muttaqin dijadikan bagi orang bertakwa? Karena awalnya orang ini harus percaya dulu kepada informasi Al-Quran. Kalau nggak percaya, nggak ada efek apa-apa. Mau dia pakai Al-Quran. Suruh nggak percaya mau gitu. Ya sama-sama kita nonton apa? Nonton TV. Kalau TV-nya kita udah katakan TV pembohong, mau ceritanya apa? Tipu. TV-nya TV apa? Itu tipu. Itu tipu. Kita nggak akan mau beritanya dasar, oh ya udah bohong itu. Atau TV-nya benar, TV-nya benar, tapi yang nonton nggak tertarik, karena bagi dia itu bukan berita. Ya sudah selesai. Nah kan ada dua kompet. Maka kalau Al-Quran itu dikatakan sebagai hudal muttaqin, orang asalnya keimanan dulu pada Al-Quran, barulah disebut efek. Kalau nggak ada, yang nggak ada efek apa. Berita apapun dalam TV, kalau kita nggak percaya sama TV-nya, nggak ada efek apa. Nyantai aja. Maka bagaimana Al-Quran menyatakan seperti itu? Kalau orang nggak mempunyai pengaruh apa-apa, karena orang nggak percaya. Atau yang kedua, itu ya dahsyat, luar biasa. Tapi pakai bahasa Inggris, yang nonton orang Indonesia, ya agak ngerti. Agak dikit. Diem aja. Dikit. Nah, kita baca ini baca aja, tapi apa? Yang baca ngerti, udah ngomong aja. Itu jadi kenapa berita yang seperti dahsyatnya nggak ngaruh? Mau pertanyaan kita, apa imam kita kalau baca Quran pada nangis apa kagak gitu? Baca Quran misalnya ada ayat azab gitu. Kalau kita kalau misalnya imam-imam yang sana kan haraman, pada nangisan seduh-seduh. Nangis aja. Kenapa aku nggak nangis gitu? Udah ayatnya sama yang dibaca tapi nggak nangis. Atau contoh sederhana lah gitu. Kalau kunut terakhir, kalau kunut sangat terakhir itu atau kunut apa atau doa hatam Quran, masya Allah kan, sampai ada itu kan kunut terakhir ya biasanya baik nyata aja amin. Kenapa? Satu mungkin apa? Mengerti apa yang dia apa ya? Amin baca. Yang kedua mungkin gaya penyampaiannya, gaya bacanya ya biasa aja. Yang baca juga agak paham, yang dengerin apalagi ya udah selesai. Cocok. Oke. Jadi berjalan apa? Ya datar aja. Iya nggak ada sinyal apa, nggak ada. Nah jadi kalau Al-Quran mengatakan hal seperti itu, memang at-ta'abbud bi tilawati. Al-Quran itu membacanya sudah apa? Sudah ibadah. Artinya memberikan motivasi. Ya baca saja dulu, biar anda paham urusan belakangan. Baca aja dulu. Berhenti di situ. Paham urusan belakangan. Hafalnya hafal saja, itu udah ibadah. Kalau paham urusan belakangan biar. Nah, kenapa? Karena dimotivasi untuk tahu dulu. Kalau udah dia baca, kalau bagaimana dia bisa paham, bagaimana bisa ngerti, bagaimana bisa ngamalkan. Kalau apa? Kalau baca aja enggak. Atau nggak mau atau nggak mampu, ya selesai udah urusannya. Maka dicoba dimotivasi. Apakah Rasulullah setiap huruf itu apa? Belajarnya 10 kali. Bukan alif lam mim, tapi alifnya 10, lamnya 10, mim 10. Berarti diberikan motivasi supaya orang apa? Mau baca. Kalau begitu ketika selesai kita baca, mana lebih baik? Karena kata lebih baik. Ketika kita baca, kita paham, itu kan ada peningkatan. Lebih baik, artinya apa? Boleh dia baca, kemudian bacaannya itu dapat pahala, tapi ketika di pemahaman ada pahala tidak? Dapat. Bahkan orang yang terbata-bata saja mendapat 2 kali lipat ganjarannya. Pertama dia membacanya, yang kedua apa? Usahanya itu dinilai. Berusaha dia untuk mampu. Jadi kalau nggak ada berusaha sama sekali, ya salah. Jadi ada usaha. Jadi jangan ada baca belata-belata gitu aja. Biarkan aja. Ada usaha. Jadi sengaja dimotivasi. Kenapa? Bagaimana dia bisa paham kalau baca saja? Apalagi dimotivasi dengan Ramadan. Berapa kali Anda hatam? Nggak ada pertanyaan berapa ayat yang Anda hafal, berapa ayat yang Anda paham, enggak. Berapa kali hatam? Paham gue nggak paham? Ini apa? Hatam. Berapa kali hatam? Sekian kali. Terus ayat mana yang diamalkan? Tanya ayat mana yang diamalkan? Tahu ayat mana yang diamalkan? Terus bagian mana ayat yang paling terkesan? Enggak. Kemudian apa? Baca saja. Itu motivasi yang kuat. Kenapa? Proses selanjutnya nanti gitu. Enggak apa.
Karena keimanan dulu. Kalau nggak seperti itu nggak bisa. Maka Al-Quran memberikan rasa takut pada kita seperti ini pun nggak akan ngaruh kalau tidak berdasarkan dengan apa? Keimanan. Kemudian itu mengatakan ka'annahu jamalatun syubh, ka'annahu jamalatun syubh. Jadi sama ka'annahu jamalatun syubh. Seolah-olah percikan itu apa jamal? Onta. Super itu apa? Yang berwarna kuning. Kenapa? Ai ka'anna syarra jahannama al-mutatayaru minha al-iblus safru fi launiha wa sur'ati harakati. Seolah-olah percikan api neraka jahanam yang berterbangan itu seperti onta yang berwarna kuning. Fi launiha, warnanya kuning. Terus apa lagi? Wa sur'ati harakati. Onta yang warna kuning cepat gerakan. Jadi dia berwarna kuning dan cepat gerakannya, dan seperti tadi apa? Kalkosor besar. Jadi ada dua komponen di sana. Pertama, besarnya seperti bangunan, cepatnya seperti onta. Yang kuning itu adalah warnanya. Onta yang jadi gini, kalau di Arab itu onta itu banyak jenisnya ya. Jadi kita lihat onta-onta aja. Jadi ada onta yang buat nyiram, ada onta yang buat bawa barang, ada onta yang buat pacu atau lari gitu. Macam-macam. Penggunaannya macam-macam. Onta yang buat bawa barang itu biasanya nggak bisa buat apa? Buat lari berapa? Kalau buat onta buat lari yang kencang nggak bisa buat bawa barang. Kekuatan kakinya beda. Apalagi onta yang khusus buat nyiram. Nyiram itu nyiram. Jadi ada nama onta sipai itu. Onta yang khusus buat nyiram. Jadi emang dia tujuannya ditaruh di apa? Di kandang itu nanti buat bawa apa? Jirbah itu kantong air buat nyiramin pohon korma satu. Ada banyak. Itu ontanya apa? Lambat. Ujuk-ujuk aja. Ada onta yang buat bawa barang, itu kekar dia kuat. Tapi nggak bisa lari dia. Nggak bisa buat aja pacuan. Nah itu nggak bisa buat. Jadi kalau ketika nanti perang itu onta yang buat tempur yang mana, buat bawa barang yang mana, itu ada bagian masing-masing. Nah, maka ketika salah seorang sahabat ontanya itu perang pakai ontanya, onta yang dia mah punya onta itunya semua. Ya, ontanya lambat itu. Rasulullah sampai di iya buat ya, kata dia emang punya onta satu-satunya, jadi dia bawa itu terlambat dulu, lambat dulu, belakangan dulu, langsung ditusuk gitu-gitunya, langsung cepat, rasa kamu mau dijual nggak? Kalau saya belum amat dikasih, kamu mau dijual nggak? Jual, ya mau dijual, udah. Dijual tersebut Rasulullah udah nanti ininya di Madinah, di Madinah apa transaksinya mau jual ya. Lalu pas sampai Madinah dia pengen duluan, besok aku mau pulang, jadi pas pulang jadi nggak mau sampai rumah cepet-cepet. Kenapa? Aku masih pengantin baru gitu. Jadi pengantin baru mulai cepet-cepet, orang lain mau briefing dulu pengantin baru apa? Pulang duluan, diomelin sama keluarganya. Onta satu-satunya buat nyiram dia baik jual. Diomel sama Rasul. Kata dia ontanya lemah, lentok. Ternyata belakangan, tapi ketika Rasul langsung berpacu, kencang gitu kan. Dan aku mau jual aja lemah. Akhirnya udah aku coba Rasul mau marah mereka keluarga. Kita punya onta salah satunya. Tapi kalau kita dijual itu makan apa teh? Mau pakai apa buat nyiram segala macam? Akhirnya udah terlanjur transaksi, ya udah. Lalu dianterin tuh onta ke rumah Rasulullah ada di masjid. Jadi, ini ontanya transaksi selesai, dibelinya kasih juga. Akhirnya ini onta coba pulang. Kan udah dijual kan, udah transaksi udah selesai, jadi ada transaksinya. Artinya udah ijab kabul, jual lebih selesai, udah. Ontanya kan sama Rasulullah, apain? Kasih lagi onta, nih onta, pulang. Duitnya udah selesai dia jual. Itulah akhlak Rasulullah. Jadi bahasanya itu bukan yang ngasih duit. Kalau ngasih duit takutnya yang lain ngiri kan. Ini enggak apa? Dibeli. Ontanya dibeli Rasulullah. Itu duit dia dapat apa? Duit beli.
onta deh. Loh, ontanya balikin lagi, ya langsung ngasih ontanya. Kenapa? Dia nggak punya barang lagi jual onta itunya, langsung udah dibawa pulang onta gitu. Jadi ngasih uang tersebut berdasarkan transaksi. Jadi misalnya, kamu dapat uang dari mana? Jual onta. Ini ontanya ada, ontanya nggak sama Nabi. Kenapa? Onta yang kayak macam gitu kan orang dikasih juga nggak mau. Tapi kan karena onta dia kan, kasih aja sama dia lagi. Itu akhlak Rasulullah. Jadi mau ngasih sahabat supaya nggak iri, apa dengan cara apa? Transaksi jual beli. Ontanya itu onta yang biasa buat nyerang kebun. Nah, onta yang kayak begini, ini ontanya buat apa? Buat lari, buat dia, jadi ada onta yang disebut dengan nomor 6, onta merah, itu onta yang paling mahal. Itu onta merah. Kalau ini kan onta apa? Kuning. Ini ada nomor 6 itu onta merah, onta yang paling mahal. Jadi kalau orang pakai onta itu, wah udah. Kalau kita Onsawan. apa jaguar punya, jaguar apa lagi? Ferrari. Jadi ya onta-onta juga gitu, tapi jenis-jenis itu tuh ada apanya, ada tipenya. Orang punya ini sekian. Ya kayak kuda juga ada kuda yang sekian, ada yang kuda poni doang, ada yang kuda buat narik ojek narik odong-odong ya macam-macam gitu kan. Ya, maksudnya apa kudanya Prabowo nggak mungkin buat narik delman. Satu aja miliaran gitu kan, nggak mungkin buat apa? Buat narik delman, makannya mungkin makan rumput tuh lain dia itu. Itu dikasih delman. Jadi kenapa gambaran kata ka'annahu jamalatun syukur itu di dalam benak orang Arab, onta udah akrab. Super onta yang berwarna kuning itu udah akrab. Jadi apa? Bisa dapatkan, bisa dihayal. Kalau kita kebayang nggak? Ya nggak kebayang kan, kita nggak tahu gimana. Kita nggak kebayang. Bagi orang Arab ketika di minum situ udah kebayang. Oh, untuk kayak gini bagaimana kalau dia apa? Terbang di atas gedenya kayak gitu, warnanya kayak begini, cepatnya udah kebayang bagi mereka. Serem itu udah kebayang. Jangankan terbang, dia lari di darat aja luar biasa, apalagi sampai dia terbang terus jatuh nimpa seperti bangku ya udah walam disuap gitu kan. Jadi kedahsyatan itu bagi orang Arab ketika dibacakan ayat itu bagi mereka kebayang. Walaupun bagi kita nggak kebayang, tapi bayangan itu adalah gambaran tasbih itu supaya begitu dahsyatnya api neraka, begitulah kenyataannya kalau digambarkan dengan konsep dunia. Ingat, dengan konsep dunia, bukan dengan konsep akhir. Akhir itu lebih apa? Lebih dahsyat tadi, tapi dengan kondisi konsep pemikiran dunia kita, akal yang kita terbatas keduniaan itu memberikan gambaran seperti itu. Tapi hakikatnya gimana? Lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Ya. Maka kemudian qala ar-raji sabbaha ta'ala asyara bil almi bil qasi wa bil launi wal qasti wal sur'ati al harakati bil jamalati as-sufri. Imam ar-razi mengatakan Allah memberikan perumpamaan. Syabah itu tasbih, perumpamaan. Bahasa umpama kiasan. Ini urusan balaghah. Bisa balaghah. Asyara bil azmi bil qasi. Besarnya bayangannya seperti istana bangun besar. Wa fil launi wal kasi wa surati harakati kal jamalati super. Dalam warna banyaknya, cepatnya gerakannya seperti apa? Onta yang berwarna kuning. Hadza wa hadza tasbihu min ra'i suwari tasbih. Ini gambarannya, ini perumpamaan yang sangat dalam. Sangat dalam. Artinya sangat menyentuh kena kepada sasaran. Orang yang diajak ngomong ngerti dengan bahasa yang digunakan itu dan perumpamaan yang pas. Kalau kita kan sekarang misalnya, ada rembulan dan kalau dulu rembulan orang dikatakan ada gadis yang seperti rembulan atau bulan purnama mungkin bangga. Oh sekarang apa nggak bangga lagi? Kenapa? Kenyataan rembulan itu bopengan. Artinya kan nggak jadi tasbih yang apa? Nggak klop lagi sekarang. Kenapa? Ternyata bulan itu nggak mulus. Ternyata apa? Bolong-bolong. Jadi kalau tasbih kayak begitu yang dengerin bangga, senang atau apa? Atau jangan-jangan tersinggung kan? Enak kan mukanya seperti rembulan. Atau seperti harim, seperti macan yang mana kalau macan sirkus? Itu tasbih yang apa? Yang kurang pas. Tapi Allah gambarkan itu bagi orang yang dengar pada saat itu sesuatu yang
yang bisa dibayangkan bagaimana dahsyatnya dengan kosat, dengan bangunan yang besar, bagaimana cepatnya dengan onta yang kuning, bagaimana dia bisa bergerak berwarna seperti itu. Kenapa? Karena onta yang seperti itu ketika dia di padang pasir dia berjalan cepatnya dia kelihatan. Kenapa? Dengan warnanya yang apa? Yang cerah gitu kelihatan, cepat dia kelihatan. Nah itu, ya. Itu namanya tasbih. Nanti kalau ini ada apa? Balagha lagi ya. Lianna sararata iza kanat misal qasil addah, iza kanal qasil addah. Karena kalau percikan bunga api itu digambarkan seperti bangunan, berarti dia adoh, sangat besar. Kalau digambarkan dengan bangunan, fa kaifa takunu halatil kanaru makan. Bagaimana kalau digambarkan kayak itu neraka itu apa namanya? Dia apa namanya? Kolaban apinya itu seperti apa kalau bunga apinya sebegitu besar? Itu pertanyaannya. Jadi kalau gambaran kecilnya yang berterbangan sebegitu besarnya, pertanyaannya apinya kayak gimana? Kalau kita ngelihat gajah kayak begitu gedenya, berarti apa? Kandangnya gimana? Ya kan bisa gitu kan? Kalau gitu kandangnya kayak gimana? Kalau gajahnya besar kayak begitu. Jadi itu digambarkan yang kecilnya gitu. Yang kecilnya supaya pikiran kita mengarah kepada yang besar. Kalau emang kilatan apinya berterbangan macam itu, kalau begitu sumber apinya seperti apa? Kayak gitu gambarannya. Jadi diajak apa? Diajak menghayalkan sesuatu di mana sesuatu itu yang menakutkan bagi orang yang takut. Kalau orang nggak takut ya biasa aja bagi amal biasa. Kalau bagi orang yang takut, ajaranallahu min nari jahannam bi fadli wa rahmah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari neraka jahanam dengan karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu. Diajar nama jadi pasir jika menjelaskan itu langsung berdoa. Ajaran Allah dari jahanam bi fadli wa rahmah. Mudah-mudahan Allah apa? Kita dari api neraka jahanam bi fadlihi dengan karunia Allah wa rahmati dengan rahmat. Artinya apa? Dengan bi fadlihi wa rahmati. Jadi Allah lindungi bukan dengan apa? Bukan dengan amal ibadah kita. Karena kita mengakui dengan dosa yang sangat banyak, kita nggak selamat dari apa? Di api neraka. Tapi mudah-mudahan dengan rahmat dan karunia Allah kita bisa selamat. Maka janganlah minta keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak akan pernah bisa selamat dari azab Allah dengan hanya mengandalkan amal ibadah. Kenapa? Karena terkadang lebih banyak dosanya dibandingkan amal ibadah. Makanya kita harapkan apa? Rahman dan rahim, kasih sayang, kasihannya Allah pada kita, itu kita harap. Kasihan Allah pada kita, itu kita harap. Enggak kita mengharap Allah mengadil kita dengan ibadah yang banyak, bahkan termasuk surga. Enggak bisa. Hanya dengan Rahman dan Rahim Allah kita bisa masuk surga. Dengan kita kasih sayang. Jadi kalau Allah udah kasih sayang udah sayang, namanya orang sayang apa juga Pak? Dikasih. Udah enggak ngelihat lagi. Ya, kalau orang apa? Udah sayang sama orang tua, nggak lihat lagi ya dia nakal ya, karena dia sayang dia berikan. Itu kita harapkan. Maka bifadlihi wa rahmati, ya, dengan karunia Allah dan apa? Dan rahmat. Wa ilu yaumaidin mukazzibin, ayah halakun wa dimarul mukazzibin bi ayat. Celaka pada hari itu bagi orang mendustakan, atau ya celaka dan binasa bagi orang mendustakan ayat Allah. Hadza yaumul la yatik. Hadza yaumul la yatik. Ini hari itu artinya apa? Hari akhirat itu la yantikun. Mereka tidak apa? Mereka tidak bisa berbicara. Ay hadzal yaumur rahibul ladzi la yantiku fi ulaikal mukadzibuna wa yatakallamuna kalaman yanfa'uhum fahum fi dzalikal yaumi harsun wa bukmun. Pada hari yang menakutkan itu, allazi la yantiku fi ulaikal mukadzibun, tidak dapat berbicara, tidak dapat bercerita. Orang-orang mendustakan, tidak percaya. La yatakallamuna kalaman yanfa'uhum, dan mereka tidak berbicara pembicaraan yanfa'uhum, yang dapat bermanfaat bagi mereka. Fahum fi dzalikal yaumi harsun bukmun. Pada saat itu mereka apa? Harus itu bisu. Bukmun juga sama bisu juga. Jadi kalau kita, kalau bukmun itu kayak bisu, ada yang nggak bisa ngomong, ada bisu yang karena keluh. Artinya dia punya kemampuan
bisa ngomong, cuman kalau nggak bisa, ada yang memang nggak bisa Pak, emang nggak bisa, gagu. Kan orang saking ketakutannya nggak bisa ngomong, saking ketakutannya. Ada memang bukan ketakutan, emang nggak bisa ngomong. Di pada saat itu pokoknya tidak, orang yang mampu bicara pun tidak akan bisa bicara. Apalagi yang udah nggak mampu bicara gitu. Ada faktor ketakutan yang sangat dahsyat, nggak bisa bicara. Jadi katakan hada yaumul layak. Pada hari itu nggak bisa bicara, nggak bisa membicara apapun mereka bisa lakukan. Apalagi wala yu'zanu lahum wa ya'tazir, maka tidak diizinkan bagi mereka, maka mereka minta uzur. Ai wala yaqulahum uzrun wala hujjatun bima atau bihi min qabaih wal jarai. Artinya tidak diterima bagi mereka itu uzur dan tidak ada argumentasi, tidak hujjah bima atau bihi pada apa yang mereka telah lakukan min qabaih, perbuatan jelek wal jarai dan dosa dunia. Bal la yu'zalahum bi ayyatin, bahkan mereka itu tidak diizinkan untuk uzur, untuk minta permisi, untuk minta itu enggak boleh. Li'annahu la tusma'u minhum tilka al-hujaj wal azar wa la tuqbalu. Kenapa? Karena bahwasanya tidak didengarkan dari mereka hujah-hujah, mereka uzur, mereka tidak didengarkan. Pertama kalau bisa ngomong, kemudian ketika minta uzur, artinya apa? Berargumentasi. Hujah dia. Berhujah, ini saya itu begini waktu di dunia itu mau begitu, lah ya tidak izin. Kenapa? Allah sudah mengetahui itu semua. Ya bahwa pada saat itu apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nakhtim. Apa? Nakhtimu ala afwahihim. Itu mereka apa? Dikhatam. Qad tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tangan semua. Artinya apa? Hujah mereka, argumentasi mereka nggak akan. Itu semua ngapain? Ngada-ngada semua. Mereka pengen berargumentasi begini. Terus. Nah yang itu nggak bisa bicara. Uzur. Berbicara untuk apa? Untuk berargumentasi bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah ada dasar hukumnya. Saya itu begini. Udah nggak bisa. Di dunia bisa, di sana. Yauma la yanfa'u dzalimin ma'adzratuhum. Jadi hari tidak bermanfaat, la yanfa'u dzalimin ma'adzratuhum. Tidak bermanfaat orang yang terima apa? Akan usulnya. Minta dispensasi, minta ada alasan dan segala macam, la yanfa'u tidak boleh. Kenapa ini digambarkan? Biasanya di dunia itu bisa terjadi. Jadi ini digambarkan kenapa Allah membicarakan di akhirat juga. Itulah yang di dunia yang mereka lakukan. Benar dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam argumentasi, yang salah pun bisa menjadi benar. Macam-macam. Yang benar bisa menjadi salah. Dengan apa? Rasul itu mengatakan, ketika Rasul status sebagai seorang hakim, kalau perkara sudah diajukan kepada aku, maka aku memutuskan dengan berdasarkan apa? Fakta. Nah, terkadang ada orang yang pandai dalam dalam berdiplomasi, pandai dalam berargumentasi. Maka dia meyakinkan siapa? Sang hakim. Dengan fakta yang dibuktikan, ini segala macam, akhirnya dia dibenarkan sekalipun dia itu salah. Maka Rasulullah, seandainya ada seorang yang aku benarkan dia, aku menangkan dia, padahal dia itu salah, maka sama saja aku berikan dia dengan potongan bara api neraka. Loh kenapa kok Rasulullah memutuskan? Karena Rasulullah memutuskan berdasarkan apa? Kenyataannya, faktanya. Rasul nggak bisa memutuskan sebagai hakim berdasarkan pengetahuannya. Apa pengetahuannya? Misalnya ada wahyu yang bilang, jadi orang nggak tahu, sepulang menerus ternyata dia salah. Maka ada salah seorang sahabat berdebat permasalahan tanah.
permasalahan bahwa tanah yang dia miliki itu adalah punya orang lain. Dalam hal urusan orang yang yang menuduh itu kan hanya diminta dengan sumpah. Orang yang punya tanah diminta apa? Saksi, bukti. Dan para sahabat nggak punya bukti bahwa ini tanah milik dia, buktinya. Sedangkan yang menggugat hanya dibutuhkan apa? Sumpah. Kata Rasulullah, sahabat, kamu punya bukti nggak bahwa itu punya kamu? Dia nggak punya, Rasulullah. Kalau gitu aku minta si Rubinya apa? Bersumpah bahwa ini betul. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau gitu dia kan nggak takut sama Tuhan, dia kan bisa bersumpah. Kalau dia bersumpah dia akan membawa tanah. Kata Rasulullah, itu hukum. Tapi Rasulullah yakin sahabat ini nggak mungkin apa? Nggak mungkin mengambil, merampas satu orang. Tapi ini kan nggak bisa. Emang kalau dalam hukum ya dia nggak punya bukti, dia punya sumpah, haknya dia bersumpah, selesai urusan. Dan bagi orang yang beriman, ketika disuruh bersumpah itu bukan haknya, berani nggak? Nggak berani, takut dengan sumpahnya. Tapi bagi orang yang dia berani aja, kata sahabat. Kalau begitu nanti dia bawa dengan harta aku kalau gitu. Kata Rasul, ya itu hukum, mau gimana ya? Yang penting bisa, ya Rasul sebagai seorang hakim, yang penting ini sudah selesai, sudah kenyataannya sudah selesai dibawa. Nggak bisa, walaupun yakin Rasul bahwa sahabat ini benar, nggak mungkin melakukan penipuan, nggak mungkin melakukan perampasan gitu. Tapi mau gimana lagi? Nah ini memutuskan hukum itu berdasarkan kenyataan dengan fakta dan bukti. Nah di dunia itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan, maka ketika nanti di akhirat semua yang dilakukan di dunia nggak akan berguna lagi di akhirat. Mau ngomong apapun sudah nggak ada lagi. Kenapa? Bukti fakta sudah jelas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau berargumentasi dengan dasar apapun akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai sudah. Karena biasanya begitu di dunia, di sana apa? Dekat. Dia menahtimu ala apa? Wa tuqallimul aini wa tashhadu mata. Ayo kaki ngomong, ayo tangan ngomong. Dulu ngomong bisa mulut, sekarang mulut bisa ngomong. Tadi, ini mulut punya apa? Punya potensi untuk bisa berdusta. Sampai di akhirat pun punya itu. Nanti ada di sini. Ditantang nanti. Kalau di sini bahas nanti apa? Apa in kana lakum kaidun fakidan. Kalau kamu punya kaidun lagi, punya tipu muslihat, silakan. Apa? Kain itu ibu daya, silakan ayo ditantangin nanti ya, tantang. Kalau punya silakan melakukan itu. Tapi potensi yang itu dipatahkan dulu oleh Al-Quran. Ini nggak mungkin. Tapi nanti kemudian ini nggak, silakan kalau punya tipu muslihat yang kayak macam kamu pernah dilakukan di dunia, silakan. Dunia bisa punya pengacara yang bagus, bisa berargumen itu segala macam. Pengacara yang murah mungkin nggak bisa berargumen, kalah mulu perkara. Pengacara yang kelasnya Lamborghini kan masya Allah. Hotman. Pengajar kelas ada Lamborghini dan mobil sekarang ada levelnya yang beda-beda. Kan apa? Ya itu diyakinkan untuk bisa mengatur. Kalau bisa menyewa yang macam itu, sama selamat bagusnya itu. Itu pun juga tergantung ada koneksitasnya atau enggak gitu kan. Masih apa? Nah itu di akhir dipatahkan semua, tidak akan diberi kesempatan Allah Subhanahu. Wa yaumil kadzibin hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwal. Hadza yaumul fasl jama'nakum. Kala bagi orang mendustakan. Ini hari fasal. Apa? Pembeda, pemisah. Jama'nakum wal awwal. Kami kumpulkan kamu dan orang kedua. Ai yuqalu hadza yaumul fasli bainal khalaiq. Alladhi yafsilu Allahu fi bi hukmi al-adil baina su'adai wal asiyah. Artinya Allah beritahukan kepada mereka hadza yaumul fasl. Ini hari pemisah. Baina khalaqi di antara makhluk alladzi yafsilu Allahu fi bi hukmi al-adil. Allah pisahkan dengan hukum yang adil baina su'adai wal asiyah. Mana yang berbahagia, mana yang apa? Yang celaka udah apa? Bisa ini. Pemisahan itu enggak akan keliru. Ini apa? Tidak akan keliru misalnya. Tidak karena misalnya juga ya ada, ya, ada yang sono gitu. Misalnya kan begitu. Ini nggak keliru.
Bahkan apa? Jama'nakum fi ma'aman taqaddamakum minal umami linahkuma bainakum jami'an. Kami kumpulkan kamu juga bisa apa? Kepada orang-orang dulu itu kumpul juga. Minal umami umat linahkuma bainakum jami'an. Supaya kami apa? Kami hukum di antara kamu semua. Fa in kana lakum kaidun fayaki, fa in kana lakum kaidun fakidu. Ingat, fakidunya apa? Fakidu ini apa? Fakiduna. Fakidu ya, fakiduna apa? Fakidu. Fakidu. Kalau dibaca itu maksudnya apa? Kenapa disebut fakidu? Maksudnya Allah. Kalau ada bagi kamu orang lain, kaidun artinya apa? Tipu muslihat. Saya tidur, silakan tipu aku. Ini itu ada domir aku gitu. Kalau kamu punya cara untuk menipu bagi diri, silakan lapor tipuan pada aku. Jadi ada tipu daya. Silakan kalau memang kamu punya, aku udah kumpulkan dari kamu dari semua orang itu. Kamu punya cara untuk bisa menipu aku, baik ini silakan tipu aku. Kamu tantang. Kenapa lakukan itu? Karena di dunia biasanya ya kayak macam itu. Sekarang awak nantangnya, ayo sekarang kamu tipu aku. Di dunia kamu bisa tipu aku ini. Dia bisa tipu manusia. Sekarang kamu tipu aku. Kalau kamu yang punya. Jadi ingat pakai dulu. Jadi kalau misal ada yang kidu itu ya kidunar. Tapi kenapa yang kidu itu ada apa namanya? Ada ya mutakalim yang dibuang pakai dulu itu. Kalau kamu fa'in kalakum ada bagi kamu ada tipu-tipu muslihat. Pakai dulu. Ayo silakan tipu aku. Kalau kamu bicara. Dirinya itu apa? Allah, aku. Diri Pak, tantangan. Maka dikatakan fa'in kalakum hilan bil khalasi min azabi ahdal. Kalau kamu punya cara untuk hela itu ya bermain buat berimprovisasi gitu mana. Bil khalasi min azab untuk selamat dari apa? Dari siksa. Bahkan ayo silakan lakukan hela, silakan lakukan cara-cara tipu-tipuan kalau memang kamu punya cara untuk lakukan tipuan-tipuan itu. Hanya kita kenapa ini dilakukan? Karena ini biasa yang mereka punya Pak. Di dunia sekarang awak tantang ini. Silakan sekarang kamu lakukan itu. Ketika kamu di dunia bisa selamat dan segala tipu-tipuan kamu bisa menipu orang, sekarang coba kau tipu aku. Wan qadu anfusakum min batsillahi wa tiqamihi in qadartum. Dan apa? In qadu kamu mereka selamatkanlah diri kamu. Batsillahi wa tiqamihi. Batsillahi serangan Allah Subhanahu wa taala wa iqam dan balasan Allah. In qadartum kalau kamu sanggup. Kalau kamu sanggup sekarang silakan apa? Wa hadza ta'jizun lahum wa tawbikhun. Ini apa? Ta'jiz. Melemahkan mereka dari dunia. Jadi artinya perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia oleh Allah silakan kamu lakukan itu di sini. Diantar oleh Allah SWT. Di dunia dengan tipu-tipu muslihat dan buang, silakan kamu lakukan kalau yang bisa. Dengan argumentasi dengan hujah, silakan dengan bisa. Kamu tantang. Ada gunanya lah ya. Di dunia, kenapa kamu gak puasa? Oke, alasannya sakit ya. Ada orang yang tahu? Nggak tahu ya. Kenapa anda gak puasa? Saya sakit silahkan. Mau sakit mano? Ini pun berargumentasi. Coba sekarang kamu lakukan itu. Tujuannya apa? Takjizun lah. Apa? Melemahkan mereka. Ternyata mereka bisa apa yang pernah masuk. Watawiyahun apa? Kekuasaan yang mereka punya di dunia yang bisa mengintimidasi orang lain, bisa melakukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan. Di sana pun ditantang oleh masyarakat. Sekarang kalau kamu punya kekuasaan itu silakan lakukan itu pada aku. Kalau punya kekayaan pada itu silakan lakukan kekayaan itu pada aku. Kamu tantang. Ingat, domir khitamnya itu kan? Payak pagi ini. Apa ini? Aku.
Kalau udah nabi mutakalim wahdah itu berarti Allah ya. Kalau di Malawai kan sering pakai nahnu kami itu ada banyak komponen. Tapi kalau udah aku silakan, tidak apa yang langsung menantang, silakan. Kamu punya nggak itu? Nah, maka keimanan pada hari akhir menjadi penting, termasuk rukun apa? Keimanan. Kenapa? Karena kalau orang beriman dengan akhirat, maka apapun di dunia yang dia kerjakan bisa lolos dari hukum dunia, dia akan takut dengan hukum akhirat. Itulah yang penting. Oke, Anda bisa lolos dari hukum apa? Hukum dunia. Oke, Anda bisa lolos dari pengadilan dunia. Tapi bagaimana dengan akhirat? Kan yang ditakutkan itu. Umar bin Khattab radhiyallahu. Umar bin Khattab ketika ada rakyatnya gitu kan, yang sengsara, yang tidak karena kebagian jatah KJP mungkin itu sembako, nggak dapat senjata sembako. Ternyata pas dia melakukan sidak, wah ada kebagian. Akhirnya dia kan di bawah sendiri kan, ketika dibantuin sama apa yang nganggul? Apa jawabannya? Maukah kamu menganggul beban dosa aku nanti di akhirat? Karena sederhana kan di sisi dunianya, tapi pikiran kemana? Kamu jawab. Jadi bagaimana aku nanti di akhirat? Ini tanggung jawab. Kalau yang sekedar di dunia bisa. Artinya punya kekuasaan dengan dilakukan tipu-tipu muslim dalam pengertian cara-cara yang dilegalkan padahal menzolimi bisa tidak? Bisa. Artinya kalau punya tindakan bagi penguasa yang penting ada apa ya? Peraturan dulu keluarin. Kalau daerah Perda ya, Perda gitu. Harus dengan Perda. Walaupun itu misalnya tanda kutip ya, menzolimi orang. Tapi kan ada undang-undang, digunakan benar, ya nggak kenapa? Nggak ada hukum. Makanya sekarang ramai ya, misalnya presiden tidak akan bisa dituntut dengan tindakannya, walaupun tindakannya itu merugikan, tapi ada kepresnya. Kemudian itu kenapa? Yang dia melakukan apa? Kepresnya, keputusan presiden ini dilaksanakan. Kalau menurut kepresnya bukan presiden, dia nggak bisa dipidanakan, dia nggak bisa negara. Lah kenapa? Nggak bisa presiden. Apalagi sudah jelas. Nah, ini sudah jelas. Walaupun itu merugikan, bisa tanda kutip, nggak bisa. Nah, silakan lakukan. Artinya secara administrasi bisa tidak dilakukan manipulasi, bisa silakan. Administrasi, silakan. Ketika dia menzalimi orang dan segala macam itu silakan. Yang penting dia sampaikan ya. Yang penting seperti itu. Nah maka tantangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia macam itu, silakan kamu lakukan itu kepada aku. Jadi ini gambaran bagaimana Allah memberikan tantangan sesuatu yang mereka biasa atau pernah lakukan di mana? Di dunia, silakan lakukan lagi itu di mana? Di akhirat. Maka menjadi penting iman kepada akhirat supaya dia tidak melakukan itu di dunia. Sekalipun bisa dapat itu, tapi nggak apa? Nggak berani gitu. Nggak berani. Bisa nggak bisa, legal nggak? Tapi nggak berani, kenapa? Takut dengan akhirat. Ya. Nanti di akhirat saya bagaimana? Di dunia bisa, iya, tapi di akhirat bagaimana? Jadi selalu apa? Akhirat menuju akhirat gimana saya? Dan nanti di akhir ayat ini kaitannya kenapa? Kaitannya dengan kehidupan dunia yang sebentar. Berani nggak kamu pertahankan? Melakukan itu dengan beresiko kehidupan sengsara nanti yang abadi. Di dunia hidup 80 tahun dengan melakukan kemaksiatan yang akhirnya sengsara selamanya. Di akhirat, jadi bahasa kita itu mengorbankan yang besar dengan mengambil kayak gitu. Di dunia kan katanya sebentar. Saudara, kenikmatan yang kita rasakan untuk makanan itu kenikmatannya di mana? Berapa sebulan kan?
kenikmatan tadi kan. Wah, pedes luar biasa. Level berapa? Pas sampai perut mendadak, apa mendadak? Membelebek. Nah, cuman segitu doang. Perut mules. Iya. Kenikmatan kan cuma segitu doang. Keluar sama semua. Emang keluarnya beda? Kan sama kan keluarnya. Di sini doang kan, sampai sini udah selesai. Nggak sampai berapa senti, udah selesai sampai tenggorokan, udah semuanya di dalam perut. Yang namanya manis, masih manis nggak dalam perut? Kagak. Yang namanya pahit dalam perut nggak pahit. Nah, mengorbankan ini dengan kepentingan yang lebih banyak, yang lebih bagus, yang lebih banyak. Minum obat, pahitnya kan cuma segitu kan, tapi efeknya dirasakan kan bagus. Cuma sampai sini lagi efeknya. Udah pahit banget, oke minum pahit. Setelah itu dia segar badannya. Itu kan kepentingan yang panjang. Tapi terkadang manusia mementingkan kepentingan yang apa? Yang kecil itu dengan kesengsaraan yang besar. Ya sederhana lah gitu. Punya penyakit darah tinggi, nggak boleh makan apa misalnya? Darah tinggi itu nggak boleh. Kambing. Oh. Kambing harap. Kambing gitu ya. Jangan kambing. Isinya kan apa sih, makan daging kambing sama tempe, rasanya kan cuma di sini doang, dapat saat dalam perut cuma sama aja. Tapi gara-gara makan daging kambing dia telap gitu. Ya makan kambing sama tempe gitu. Ya kan di sini di tenggorokan doang. Makan tempe ngapa-ngapa. Ini milih daging kambing juga, dia pas kambing langsung lepak-lepak. Padahal cuma di sini tenggorokan doang. Dia punya sekian detik. Nggak ada hitungan menit, sekian detik sudah renglek, habis selesai pengaruhnya. Memperjuangkan yang sekian detik dengan efek yang mau dibilang. Daging yang misalnya cuma setusuknya berapa sih sate gitu ya? 4.000 perak misalnya. 4.000 perak dengan kesengsaraan dia 40 hari misalnya dengan 40 juta nyawa sedikit. Dengan kenikmatan 4 menit tapi 40 hari sengsara, dengan pengorbanan 4.000 perak, dengan 400.000 dia akan keluar ke dokter gitu kan. Akan heran kan segitu doang kan. Mau menghindari itu enggak. Maka nanti di akhir ayat diberikan gambaran itu. Mana yang kamu inginkan. Nah, maka ayat-ayat konsep makiyah macam ini kan macam itu. Berikan apa? Efek yang apa? Yang menakutkan. Tapi tadi kembali bahwa ini berita-berita ini bagi orang-orang yang makan berulang berapa kali? Hampir 10 kali ya. Wailu yauma itu pasti berulang 10 kali. Wailu yauma itu bukan sih. Itu kenapa diulang-ulang? Kalau bisa kita biar ini kok. Pastinya. Ya kalau emang udah tadi ada kharasun wa bukur udah budak ya susah. Jadi tulis susah. Kontentinganya sederhananya begini lagi. Walaupun di samping masjid suara azan kedengeran ya, kalau emang udah enggak tetap aja nggak ke masjid kan? Walaupun masih punya menara tinggi luar biasa, speakernya luar biasa kedengeran, ada ngaruhnya nggak yang ke masjid? Kita lihat dari kemarin misalnya speakernya nggak sampai kayak menara gitu, speakernya cuma ya mungkin apa 50 meter kedengeran. Sekarang ada menaranya sampai radius berapa? Kelurahan. Oh, 1 kilometer. Jamaahnya kira-kira gimana? Biasa aja. Kira-kira jamaahnya bagaimana gitu? Atau sekarang dengan kondisi AC yang macam ini lebih hebat, tidak sehat bahkan yang sebelumnya gitu. Kan kemarin belum ada AC. Udah. Udah ya, kemarin. Kalau orang-orang itu selalu membandingkan ada nggak efek AC pada masjid kita sebelum dan sesudahnya, ada nggak? Oh sebelumnya yang itikaf sekian belum ada AC-nya, yang karena ada AC banyak itu. Dulu yang terawih sekian, sekarang ada AC-nya terawih sekian, ada nggak? Artinya ketika tidak ada bukan berarti nggak ada peningkatan, berarti orang yang melakukan itu memang orang yang nggak ada ngaruh dengan fasilitas. Memang dia apa? Dia akhirnya apa? Pembenahannya bukan fasilitas, apa? Mentalnya dia nggak ada AC, ini tidak dia, ada AC dia juga. Berarti dia udah nggak ngaruh dengan fasilitas.
pertanyaannya, kok nggak ada yang nambah ya? Ya nggak ada yang tertarik sama fasilitas. Berarti bukan fasilitas yang harus dibenahi, apa ya? Mentalnya yang dibenahi. Nah gitu, strateginya. Nah kalau orang manusia kan begitu, strateginya. Nah ketika Rasulullah di Mekah itu sulit dan tidak mempunyai kekuasaan. Ketika di Madinah, oh punya power. Ternyata kekuasaan seperti itu. Langsung reklamasi ditutup. Segel. Segel. Dengan resikonya yang sekian gitu. Segel. Nah, kita mau pakai pas, bro. Tapi resikonya tinggal doang dong lihatin aja. Resikonya apa? Jadi strategi yang dilakukan. Nah, jadi Al-Quran juga sama punya strategi di Madinah, Mekah itu metode strategi terus digembosi masalah ini. Kenapa? Karena kalau ini udah mantap selesai urusan apapun untuk masalah muamalah atau ibadah yang lain akan lebih mudah. Karena kalau tidak, ibadah yang lain akan apa? Sulit. Karena kalau akidah yang nggak mantap sulit ibadah. Pasti selalu ada penawaran. Jangankan itu di Madinah saja udah ada Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu aja ada. Ya kan di Madinah kan ada palsu. Mencoba melakukan itu. Munafik banyak. Tapi keimanan itu yang menjadi penting. Artinya apa? Dibenahi bagian ininya dulu. Untuk bisa menjadikan orang lurus itu juga. Maka makiyah itu konsepnya apa? Akidah dulu. Dengan keyakinan seperti ini mudah akan kita bukan mengimini ini memerintah menekan itu akan lebih mudah. Bebas kita kalau udah royal kepada pimpin apapun nggak nanya berapa gaji saya enggak, dia akan melakukan perintah. Inilah yang menjadi penting bahwa ayat yang kita baca ini masih ayat sifatnya makiyah. Kalau kita katakan dari kemarin ngomong akhirat dulu gitu. Kapan ngomongin masalah gitu? Enggak, udah dekat-dekat lebaran ngomong gitu. Ini akhirat iya. Karena memang kita nih pada pas Mekah itu lah gitu. Nggak ngomongin masalah kekayaan, nggak bisa masalah bagaimana kita kaya itu zakat, belum masalah itu. Sekarang kalau misalnya tiba-tiba mau ngomongin masalah kekayaan, ada orang kaya zakat. Lalu pertanyaan, kalau saya nggak zakat, kenapa? Kalau saya nggak zakat, kenapa? Karena nggak punya keyakinan akhirat. Tapi kalau dia sudah punya keyakinan akhirat bahwa hendak harta anda wajib dizakatkan, maka kalau nggak dizakatkan bla bla segala macam, udah nggak akan terpengaruh dengan berapa banyak hartanya. Yang penting saya selamat di akhirat selesai. Tapi kalau belum ada keyakinan itu sulit. Seorang guru bisa mendoktrin muridnya itu kan karena ada efek dari doktrin itu. Contoh, kalau nggak gini akan gini akibatnya. Jadi apa yang menjadi titik berat dari seorang murid mau belajar kan kenaikan kelas dan nilai. Kalau ini kamu ntar naik kelas, itu kan jadi takutin oleh dia. Maka doktrin yang pertama apa? Diberikan standar supaya naik kelas ini loh. Jangan, kalau nggak ini nggak akan naik kelas. Itu kan ini takut. Ya mungkin sekian 0,sekian% yang memang belajar niat lillahi ta'ala gitu. Bukan karena itu ya, itu kayaknya sulit nyari gitu. Misalnya kamu belajar rajin banget, kenapa? Ya jawabannya, biar aku jadi orang pintar. Itu udah direkayasa. Rata-rata apa? Takut nggak naik kelas, takut nilai jeblok, takut rapot namanya. Kan itu kan takut itu. Tapi kalau pokoknya terserah mau rapotnya, yang penting saya belajar dengan semangat. Nah itu sih udah level yang beda dah gitu, levelnya beda. Tapi yang rata-rata apa? Takut. Nah makanya yang di Al-Quran juga apa? Rasa takut dulu. Tapi yang kemudian terjadi nggak ada rasa takut. Udah dibilang kayak begitu, tetap aja malah apa? Lebih membangkang lagi. Nah, nanti dinantangin apa? Tunjukkan buktinya. Dan nantangnya, tunjukkan bukti. Apa bukti? Dengan Rasul bukannya nabi yang apa bahasa kata? Bukan nabi yang suka apa? Mengintimidasi. Nggak bisa apa? Nggak mau buktinya.
Coba buktikan kalau orang menentang, orang kafir turun apa? Azab. Rasul kita terus berusaha supaya mereka beriman. Walaupun bapaknya nggak beriman, mungkin nanti anaknya yang beriman. Terus, nah itulah optimis seorang Rasul yang kita imani itu punya rasa optimis jangka panjang ke depan. Bukan pada saat itu saja. Ya. Itulah pemimpin yang cerdas itu apa? Memikirkan ke depannya, bukan hanya pada saat itu saja. Bagaimana ke depan, bagaimana masyarakatnya ke depan, bagi rakyat ke depan, bukan pada saat itu saja. Ya, itu senang ke depannya kamu semua itu kan. Luar biasa pembangunan nyata utangnya sampai berapa. Semua qala wa bada an zakra ahwal asqiyal mu'minin aqabahu bi dzikri ahwal syuhada'i al-muttaqin faqala innal muttaqina fi dhilalil uyun wa huwa 'ala as-sirab al-fatihah. Ya Allah wa ya semua ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li 'azimi sultanik Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah ya miftah babil yasar sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil akhir ada ya walih amma manfa'na lam wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman lamna ala kulli hal na'udzu billahi minan wa masukna ilman nafi'an wa mansikiyan qabla qalbi munawwara lisanan dzakira qulqan asal jami'a rizqan kasim wa asal halam tayyibun barakatuh dan salihan faqihan arifan nadiban aliman taufiqan rahmatika rahman rahmin Allahumma al-haqqa haqqa wa suntiba wa al-batila batila wa suntinaba Allahumma al-haqqa wa ma'adina hadha tamamahuma wa tafarruqana mimman takamasuma wa masabiqul man lam haqqisillah wa istamil sunnatu rasulillah wa tawaffana ala bisullah wa surna fi zumratina wa isbil mulihin Allahumma nasqa hubbaka hubba ma yuhibbuka hubba ma yuqarribuka hubbaka habaina ma'il barid Allahumma la tajal hadza akhir hadina bi ramadan Allahumma la tajal hadza akhir hadina bi ramadan Allahumma la tajal hadza akhir warudna ya mu'awaman anida wa azmatan mazida wa in ja'ana akhir ahli fanni bainal jannah al-wada'a ya Allah wa ilahi ramadan bi rahmatika Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim wa ma'asina atibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi azab Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam subhanallahi wa bihamdihi wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin